Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pertemuan kedua mata kuliah praktik alignment dan balancing. Ya. Jadi balancing ya, balancing. Balancing itu adalah proses untuk membalance suatu rotor yang berputar. Berarti awalnya unbalance. Nah, coba perhatikan ya. Ada sebuah rotor ya, bulat sempurna dengan titik sumbu di sini ya. Nah, motor ini kalau diputar, kalau dia seimbang, kalau dia bulat sempurna, materialnya seragam, dia akan seimbang, berarti putarannya halus. Nah, coba Anda bayangkan kalau pada salah satu sisinya di sini ditambahin baut, misalnya ya, tambahin baut, apa motor masih seimbang? Tidak, motor ini akan pincang karena ketika masanya ada di sini, dia akan tertarik di sini. Ya. Ketika masanya ada di bawah, dia akan tertarik ke bawah. Ketika masanya ada di sini, dia akan tertarik. Jadi dia akan tertarik searah radial. Nah, ini yang disebut dengan gaya sentrifugal. Ya. Jadi gaya sentrifugal adalah Fs sama dengan, kalau massa yang kita tambahkan ini katakanlah M per massa M, berjarak R, jarak jari-jari dari pusat, berarti gaya sentrifugal adalah kemudian dia berputar dengan kecepatan omega. Ya. Omega itu adalah radian per detik ya, maka Fs sama dengan massa dikali R dikali omega kuadrat. Omega itu adalah dimana omega sama dengan putaran sudut, kecepatan sudut, radian, satuannya adalah radian per detik. Radian per detik. Nah itu, jadi pada saat di sini dia seolah ditarik ke atas, jadi pincang, jalannya pincang. Ketika dia di bawah dia mengayun ke bawah, ketika dia di atas dia mengayun ke atas, ketika dia di kanan dia mengayun ke kanan, jadi pincang. Nah itu disebut dengan, kondisi ini disebut dengan unbalance ya, unbalance. Nah sekarang kita lanjutkan, bagaimana cara kita supaya rotor ini berputar balance. Supaya dia berputar balance, kita tambahin ya. Kita tambahin pada posisi yang persis, ini kurang lurus ya. Kita tambahin massa di sini sehingga gaya yang sentrifugal ke atas, kanan atas, diimbangi oleh gaya sentrifugal di bawah. Nah, kalau ini ada M1, R1. Kalau di sini misalnya massanya tidak harus sama besar. Yang penting komposisi M dan R-nya, pokoknya rumusnya begini. Nah, jadi ini M1, ini R1. Jadi yang ke atas M1 R1 omega kuadrat harus sama dengan M2 R2 omega kuadrat. M1 kali R1 omega kuadrat harus sama dengan M2 kali R2 M2 kali R2 omega kuadrat. Nah, ini baru disebut dalam keadaan seimbang.
Nah, untuk di dalam praktek sehari-hari untuk melihat seperti apa masa andalan itu, silahkan melihat video berikut. There are three types of unbalance: static unbalance, couple unbalance, and dynamic unbalance. Static unbalance occurs when the imbalance is at the center of gravity. The principal inertia axis is displaced from the rotational axis. The two axes are parallel. The vibration amplitude will be the same on both bearings. The phase angles will be the same. Couple unbalance occurs when the principal inertia axis is displaced from the rotational axis and the axes intersect at the center of gravity. The two axes are not parallel. The rotor is statically balanced. The vibration amplitude will be the same on both bearings. The phase angles will be 180 degrees different. Dynamic unbalance is a combination of static and couple unbalance. It occurs when the principal inertia axis is displaced from the rotational axis and does not intersect at the center of gravity. The two axes are not parallel. The vibration amplitude is not equal at both bearings. The phase angles are different.